Hai, gue adalah Franky Wijaya, seorang co-founder dari Bestari Consulting, sebuah human capital consultant yang berfokus pada empowering business and optimizing people. Hari ini, gue dan SMK Studios akan sharing tentang bagaimana kita meningkatkan diri kita secara profesional di dunia kantor. Dan kita kasih judul Lika Liku Kantor. Sebelum kita lanjut, tombol subscribe, tombol lonceng notifikasi jangan lupa dipencet ya, supaya kalian gak akan ketinggalan dengan konten-konten seru lainnya setelah ini. Check it out. Gue pengen kasih tahu rahasia yang sebenarnya bukan lagi rahasia, yaitu adalah perusahaan cenderung cari orang dalam buat ambil posisi yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ada posisi yang lebih tinggi kosong, daripada gue sebagai perusahaan cari dari luar, biasanya gue akan grooming dari dalam. Kenapa? Karena orang dalam udah ngerti perusahaan gue ini lagi ngapain sih, arahnya kemana sih, jalannya kemana sih. That's called internal hiring. Makanya sebelum gue mulai ambil orang atau hire orang dari luar, biasanya gue akan grooming dari dalam. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana mekanisme promosi terjadi. Sebelum gue mau bahas tentang promosinya, gue pengen kalian ngerti dulu tentang sedikit teknis apa bedanya grading dan jabatan. Grading adalah lapisan dari seluruh jabatan yang ada di perusahaan. Contoh grading nih, ada di beberapa perusahaan tuh contohnya ada angka 1-24 atau angka 1-21, 1-14, tergantung setiap perusahaan. Nah, contoh dari grading misalnya, grade 1-5 kita sebut sebagai non-staff. Misalnya nih ya, 6-8 kita sebut sebagai staff. Grade 9 sampai grade 12 kita sebut sebagai officer, 13-15 supervisor, seterusnya sampai level grading 21 kita sebut sebagai director. Teman-teman bisa lihat di gambar di samping gua, jabatan adalah penamaan dari setiap gradingnya. Tadi gua ambil contoh, misalnya 9-12 gradingnya namanya adalah officer. Nah, 9-10 kita sebut jabatannya adalah junior officer. 11-12 jabatannya misalnya adalah senior officer. Tapi kenaikan itu sama-sama levelnya adalah atau gradingnya sama-sama officer. Jadi kalau lo naik ke 9, grade 9 ke grade 10 sama-sama junior officer. Lo dari grade 10 ke grade 11 lo naik pangkat nih. Jabatannya naik dari junior officer jadi senior officer. Tapi perlu kita pahami bahwa itu bukan promosi. Jadi jangan salah kaprah dulu nih. Lo naik grading bukan sama dengan lo promosi. Promosi adalah ketika lo naik klasifikasi. Ketika lo dari officer, lo naik ke supervisor, that's promotion. Lo dari supervisor naik ke manager, that's promotion. Nggak terpengaruh di dalam grading dari sebuah posisi. Banyak yang beranggapan bahwa yang namanya promosi itu pasti. In a sense, yes. Kalau misalnya lo masuk fresh grad, lo masuk sebagai junior officer. Dalam 1 tahun, 2 tahun lo kemudian naik jadi senior officer misalnya. Dalam 2 tahun ke depan kemudian lo naik sebagai supervisor. In a sense, yes, lo mungkin secara waktu lo bisa naik jabatan atau lo bisa naik pangkat atau naik grading lo. Tapi sampai satu titik tertentu lo akan stop. Lo nggak akan lagi based on time untuk kenaikan jabatan lo. Kenapa? Karena ada begitu banyak penilaian yang harus lo lalui untuk bisa naik jabatan. Gua ambil contoh. Setiap jabatan yang punya anak buah atau setiap jabatan lu harus handle tim, otomatis lu nggak bisa naik based on time. Jadi lu mau kerja 10 tahun sekalipun, lu mau kerja 20 tahun tapi lu nggak punya kompetensinya, lu nggak akan bisa naik jabatan untuk bisa handle tim. Nah, gimana caranya kalau lu mau naik lebih tinggi lagi? Ada 2 penilaian. Yang pertama gue sebut sebagai performance. Yang kedua adalah penilaian terhadap potensial. 2P, performance and potential. Yuk kita bahas satu-satu. Performance adalah apa yang diekspektasikan atas pekerjaan lo, atas peran lo, atas job desk-nya lo. Ada yang namanya target, ada yang namanya KPI. Di beberapa perusahaan pakai OKR, Objective Key Result. Ketika lo achieve target lo, performance lo bagus. That's one point.
Biasanya penilaian lo akan dilakukan one on one review sama atasan lo. Nah, kurun waktunya beda-beda. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. At the end, lo akan dinilai berdasarkan rating angka A, B, C, D, atau E. Di mana A very very excellent dan E itu sangat-sangat buruk atau poor. Nah, penilaian lo atas performance ketika lo eligible untuk promosi rata-rata, gue nggak bilang ini pakem untuk semua perusahaan, tapi rata-rata lo harus punya penilaian A 2 tahun berturut-turut. Artinya lo achieve target, lo mampu mengerjakan pekerjaan lo dengan baik, itu selama 2 tahun berturut-turut itu hampir no mistake. Biasanya di beberapa perusahaan seperti itu. Itu penilaian pertama di performance. Penilaian kedua adalah bicara soal potensial. Nah, ini yang nggak banyak orang tahu. Performance oke lah, gue bisa achieve target 2 tahun berturut-turut, bahkan lebih daripada target. Apakah artinya gue pasti dipromosi? Enggak. Karena apa? Karena ini yang terjadi. Ketika lu dipromosi hanya karena performance, lo akan mudah merusak tim lo yang bawah. Karena lu mampu bekerja individu, tapi lo belum tentu mampu bekerja secara tim. Lo mampu kerja dituntut dari orang, tapi belum tentu ketika lo nge-lead tim, lo akan punya performance yang sama bagusnya ketika lo sebagai followers. Oleh sebab itu, potensial ini menjadi penilaian yang sangat penting. Nah, potensial itu ada 2 tolok ukur atau penilaian. Yang pertama adalah assessment. Bagaimana lo dilihat dari beberapa sudut pandang, beberapa alat tes. Itu ada beberapa penilaian yang diukur dari lu mengenai potensial lu melihat masa depan, atau melihat pengembangan diri lu, atau lo melihat kapasitas lu untuk mengerjakan hal-hal di luar apa yang lo kerjain sekarang. Yang kedua adalah bagaimana lo dilihat dari your past performance di luar pekerjaan lo. Contoh, gimana sih lu hubungannya sama atasan lo atau sama rekan kerja lo? Gimana ketika lo dikasih project di luar job desk-nya lo? Makanya kita HR sering bekerja sama dengan para manajer untuk melakukan job enrichment kepada kandidat-kandidat yang kita tahu punya potensi untuk bisa dipromosi. So, penilaian potensi itu nggak main-main, teman-teman. Penilaian potensi lo nggak cuma sekedar dari performance yang lo kerjain, tapi justru dari luar job desk yang lo lakukan, kinerja lo seperti apa. Kenapa hal ini dilakukan? Karena perusahaan tuh nggak pengen beli kucing dalam karung. Lo bayangin, external hiring aja, atau gua sebagai perusahaan hire dari luar aja, gua belum tentu tahu lo kinerja dia seperti apa. Sama, internal hiring pun juga seperti itu. Bahwa gua nggak pengen orang yang gua percaya atau orang yang udah tahu culture gua nggak bisa kerja bareng sama gua ketika posisinya lebih tinggi. Itulah sebabnya gua perlu nilai nggak cuma sekedar dari performance lu, tapi juga dari potensialnya lu. Itulah kenapa gue selalu bilang jangan cuma sekedar jago di posisi lo sekarang, tapi pelajari juga hal-hal di luar job desk-nya lo. Supaya apa? Supaya lo mengembangkan diri lo sedemikian rupa, kapabilitas lo dikembangkan sedemikian rupa, supaya potensi lo terlihat oleh semua orang di dalam organisasi. Yang namanya promosi itu nggak bisa langsung. Artinya gini, ketika performance lo dianggap bagus, hasil assessment terhadap potensi lo juga dianggap bagus, tiba-tiba boom, dipromosi. No, ada namanya masa acting. Nah, ini yang lu juga perlu tahu, terutama buat lu yang belum pernah dipromosi sebelumnya. Ada masa acting dalam promosi, rata-rata 6-12 bulan. Ada yang bisa sampai 2 tahun, ada yang bisa sampai 3 tahun, tergantung perusahaan masing-masing. Tapi biasanya dilakukan 6-12 bulan. Kenapa? Karena gini, penilaian lo terhadap performance dan penilaian lo terhadap potensial adalah semua angka di dalam kertas. Tapi untuk acting as a real position sebagai manager, sebagai head, lu belum pernah ada kualifikasinya. Sehingga masa acting adalah masa pembuktian lo di luar kertas. Pembuktian lo di luar penulisan di atas kertas. Jadi masa-masa acting adalah masa-masa untuk lo bertindak sebagai posisi yang lebih tinggi. Apalagi kadang-kadang posisi lebih tinggi adalah berarti lu menghandle orang-orang yang tadinya temen lo sekarang jadi bawahan lo. What should you do? Nah, itu yang diukur dalam 6-12 bulan kata-katanya. Hopefully gambaran ini bisa jadi persiapan buat lo yang merasa kayaknya gue masih jauh dari promosi.
siap-siap dari sekarang. Buat lo yang ngerasa kayaknya gue lagi di masa-masa promosi deh, do a better job. Karena nggak cuma sekedar performance lo yang dilihat, ingat potensial lo juga dilihat. Bagaimana lo ngatur hal-hal di luar job desk-nya lo. So, hopefully lo enjoy dengan prosesnya. Karena apa yang lo perjuangkan, hasilnya pasti akan lo nikmati. Jadi lo nggak akan mungkin bisa menikmati hasilnya kalau lo nggak enjoy the process-nya. So, enjoy the process, professionals.